Lu soal yang ini nih. Gue matiin kamera dulu dah anjing ngeframe banget cok laptop gua. Goblok malah tertekan. Nah, terus soal yang ini juga kan ketutupan ya. Kata Pak Nino gua pas udah di terakhiran dia bilang bakal ada tuh apa angkat 1000. Pokoknya contoh-contoh kayak gitulah apa angkat 1000, Dia apa angkat lebih 15. bagus daripada lu ya. Dia gawe Mute dulu sih, ngap. Nah, kerja, terus kerja. anjing. Nah, ini contohnya tuh kayak gini nih, A pangkat 16, A pangkat 1000 mana ya? Anjing, hilang, Cok. Nah, ini nih. A pangkat 16, A pangkat 1000 kayak gini. Nah, untuk yang ini gua nggak bakal ngasih ininya sih jawabannya sih karena masih belum belum tahu juga gua. Ini gua nanya ke kelas B lah si Taki sama si Aldi. Cuma ntar mungkin mereka kejelasin lah, panjang. Oh, terus kalau misalnya dari GPT itu caranya itu cuma ya sampai kayak gini doang nih, dijadiin 1000 kayak gini. Tapi gua masih belum ngerti, jadi ntar aja. Kita bahas yang gua ngerti dulu. Kita mulai dari nomor satu ya. Nih, nomor satu itu tuh kita tuh dikasih soal kayak gini nih, IJK. Nah, kalau misalnya dari Pak Paul itu kan soalnya tuh yang dot product sama yang cross kan. Mungkin menurut gua dimulai dari yang ini dulu sih, yang dasarnya dulu, yang tambah sama kurang dulu. Yang ini ntar aja. Kalau nggak, yang udah nonton juga saja udah lebih ngerti ntar kalau misalnya ke si yang tambah apa kurang. Tapi menurut lu dah, gini dah. Lu mendingan mau yang dot kali cross dulu, apa mau yang simple dulu yang tambah sama kurang? Mending Ayo, pakai yang ini aja yang coba kita pakai cara yang IJK kan? Apa mau yang dua-dua lo jelasin? yang IJK sih. Jika Awalnya di baik, IJK. Ya udah dari yang ini aja dari yang A B C. Anjing berisik banget. Yang tambahan ya, ya udah. Ya udah kita mulai dari si yang soalnya Pariki nih, yang simple dah, yang kelas AB. Bentar, mana ya kertas gue ya? Banyakan anjing. Wah, anjing ngeframe banget, Cok. Nah, nah, jadi dibilang kan itu ada anjing bukan wrong factor, Cok. Sabar. Di soalnya itu ntar bakal ada diketahui anjing udah nggak usah gua nggak usah nyepin gitu lah intinya soalnya kayak gini 3i 3j 5k pokoknya ada IJK-nya lah ya. Nah ini buat ngegampangin kita ubah aja jadi kayak gini nih 335 ini buat ngegampangin aja IJK-nya kita pindahin ke bentuk vektor gini. Nah terus soalnya itu yang A itu ada A cross B tambah C ini dalam kurung. Terus soal yang C-nya itu ada A min B cross B tambah 2C. Oh ya, udah direkam kan? Ya udah. Udah masuk Nah, udah. ini tuh yang A dot ini cuma kayak tadi itu dibilang ya karena kita ada yang nanya kan, kayak contoh soalnya kalau yang dot gimana sih Pak? Nah, makanya di ini, makanya ini sebenarnya ini soal yang A sama soal yang C itu bentukannya kayak gini kemungkinan. Tapi paling kemungkinannya 80% sih. Nah, terus kita mulai ini dari yang A cross B plus C ya. Nah, ini tinggal ditambahin biasa doang nih. 2i ditambah 0 karena kan di sini kan C-nya kan nggak ada I-nya ya, makanya di sini 023 kan nih, 023. Makanya 2 tambah 0, 2. Terus 1 tambah 2 3 ya ditambahin biasa lah. Nah, terus kalau ditambahin biasa jangan lupa nih ditambahin IJK-nya karena kan kita kita tuh awalnya bentuknya yang B sama C itu kan IJK, makanya yang dihasilin juga IJK. Terus lanjut kita ke di cross-nya nih, A cross B plus C ya. Nah, ini tuh awalnya itu rumusnya kan IJK, terus di sini U1 V2 U2 U3 dan bawahnya V2 gitu-gitu kan. Nah, ini 335 ini dapat dari mana sih? 335 ini dapat dari si A-nya ini nih. Yang vektor A ini yang ini kita masukin ke sini. Terus ini 231 kita masukin dari B plus C ini. Makanya nih A plus B plus C, makanya kita masukin nih di sini sama di sini. Lalu kita cari determinan, bukan determinan sih. Determinan atau apa ya? Pokoknya yang bentukannya kayak gini nih. Yang ini ditutup. Kalau misalnya kita mau nyari I,
baris satu sama kolom satu kita tutup, makanya kita masukin kan nih 35 31. Terus jangan lupa ini kan plus min plus ya, gua nggak tahu kalau di kelas lain nggak diajarin apa gimana, intinya gitu. Nah ini kita masukin juga nih, ini karena kita cari J, baris satu kita tutup, kolom 2 kita tutup, makanya 35 21 kan masuk. Yang K juga sama, baris satu tutup, kolom 3 tutup, maka ini. Nah, habis itu kita hitung, ini hitungnya ini dikali silang nih, min 3 dikali min 1 dikurang 3 dikali min 5. Maka hasilnya 3 kali min 1 min 3. Ini anjing tulisan gue jelek banget sih. 3 dikali 5 min 15 kan. Nah, 3 dikurang min 15 kan jadi positif, makanya jadinya 18i. Dapat hasilnya kayak gini. Ini buat yang soal nomor 1 yang A. Nah, terus oh bentar, ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Ada yang bingung? Ngomong aja. Gua Izin menambahkan hitung 3 Mas, detik ya. itu baru setengah jalan doang untuk yang A. Itu lu kan baru nyari BC-nya. Bentar. Oh ya udah sorry. Enggak, gua ngantuk. Udah kelar ini? Ya udah sorry, gua ngantuk. Nggak ada ya, 1 2 3, ya udah lanjut. Nah ini kita lanjut ke variasi yang A. Kalau misalnya nggak cross mungkin yang dot, makanya kita cari yang dot. Karena B plus C kan yang ini ya udah ketemu, makanya kita di sinilah. Jadinya ini udah dihitung, nggak usah di ini lagi kan, kita pindahin aja ke sini. Terus A nya juga kita ambil dari yang 335 ini nih, yang di sini nih. A nya kita ambil dari sini, makanya kita taruh di sini. Terus karena di sini A dot B plus C, ini dot itu kayak cuma dikali doang nih, jadi 3 dikali 2 masukkannya nih. Terus min 3 dikali 3, ya cuma dikali doang lah, makanya hasilnya jadinya dapat kayak gini, 6i min 9j, 3 kali 3 kan 9, min 5 kali min 1 5, makanya hasilnya ini nih. Kayaknya paling gampang sih menurut gue yang dot ini, soal yang cross karena ribet mesti diginiin. Ini aman lah harusnya menurut gua, nggak bakal ada yang nanya. Terus kita lanjut ke contoh soal yang nomor 1 yang C. Yang nomor 1 yang C itu cuma kayak digabung doang nih dari yang negatif sama yang plus. Nah, ini A dan A min B ini kita masukin lah yang tadi nih. Kan A itu kan 335 ya. Ini taruh di sini. Terus dikurang yang B. B-nya itu ini nih 214. Kita masukin ke sini. Kurang lah kayak biasa kan, 3 kurang 2 1, jadi I doang. Ini min 3 dikurang 1 min 4, kayak gitulah. Terus ini yang 2C itu, yang C ini nih 023 kita kali 2 semuanya. 0 kali 0 0 kali 2 0, 2 kali 2 4, 3 kali 6 3 kali 2 6 gitu kan. Terus karena udah nih A min B udah kelar, B plus 2C udah kelar. Nah, belum, B plus 2C belum nih, baru 2C nya doang. Nah kita B tambah 2C dulu lah. B nya kan tadi kan 214 nih, dimasukin ke sini. Terus ditambahin biasa lah, 2 tambah 0 2, 5 dan 2 gitu kan. Nah ini kita A min B udah kelar, B plus 2C juga udah kelar nih. Nah kita masukin kayak si contoh yang ini tadi nih, yang buat cross. Makanya kita emang rumusnya tuh gitu, IJK. Terus yang dicari apa nih? A min B kan. Nah, A min B-nya udah ketemu, masukin di sini. 1 4 1. Terus yang B plus 2C juga udah ketemu, kita masukin di bawahnya 252. Nah, baru kita ubah kayak gini lagi nih, yang ada plus min plusnya. I itu yang baris 1 kolom 1 ditutup jadi 4152. Habis itu ini kan plus min J, ini baris 1 tutup, kolom 2 tutup jadi 112 gitu kan. Dan seterusnya. Terus ini kalau dihitung, ntar hasilnya tuh bakal kayak gini. Sampai sini ada yang mau tanyain? Unmute aja. Mungkin ini Pit, kayak ada yang mungkin bingung, kayak tadi kan yang si Paul kan dia kan bisa sampai hasilnya satuan, kayak misalnya yang tadi tuh hasilnya min 21 ya. Mungkin ada yang nanya apakah harus dilanjutin apa Itu determinan ya situ? kalau dilanjutin. Nah, kayaknya sabar dulu ya. Nah, mungkin ntar gue sekalian sama bahas yang dari soal pasi Paul sih. Makanya nih kita sampai sini dulu aja.
Nah, kita lanjut ke soalnya pasti Paul yang nomor satu, yaitu yang ini nih, yang eh, apa A dot B cross C. Nah, ini kan nggak ada kan di soal Pariki tadi kan. Nah, ini pokoknya rumus dasarnya ini nih, yang gue bilang tadi tuh, IJK, 1, 2 gitu segala macam. Terus ini ditutup jadinya kayak gini, terus dikali silang jadi kayak gini, hasilnya kayak gini kan. Nah, ini juga, ini yang tadi nih sama nih kayak tadi, cuma ini beda angka aja. Nah, terus kalau pasti Paul tuh, dia nih yang A cross B kali C. Nah, di sini gua udah lupa ingat sih yang di YouTube itu, kena singkat gua tuh emang hasilnya tuh pasti skalar kalau misalnya yang A dot B cross C ini pasti skalar, makanya si IJK-nya itu kita hilangin. Nih 214 kan ini kan dari si A-nya nih. Nih 214. Nah, IJK-nya kita hilangin ya, kita jadiin skalar. Terus dikali kan dot kan cuma dikali doang kan. 712 tuh hasil dari si B cross C-nya ini, yang ini nih. Dari ini semua hasilnya nah dikali kan. Maka karena ini IJK-nya udah kita hilangin, hasilnya tuh pasti angka, makanya hasilnya tuh skalar. Nah, sebenarnya yang ini juga tuh sebenarnya ya nggak apa-apa sih, mana ya? Ini tuh lu kalau mau jadiin angka juga menurut gua nggak masalah, kayak masa dikurangin sih nilainya kalau misalnya lebih lengkap. Jadi menurut gua tuh ya, gua saranin sih kita ngebuat IJK-nya yang paling, jangan sampai lupa tuh nulis IJK-nya. Terus ntar di bawahnya IJK ini kita tulis aja kayak yang skalar doang gitu. Jadi kayak 2 tambah 3 dikurang 1 hasilnya berapa. Nah, gitu aja. Jadi jawabannya kita tuh ada dua, ada yang IJK sama ada yang skalar, yang angka biasa gitu. Terus sabar ya, sebelum ada yang gue buka pertanyaan, gue pengen ngasih tahu juga ada rumus rumus cepat dari si Pasi Paul. Ini tuh kalau misalnya nih soalnya kan A dikali B cross C gitu kan. Nah, A-nya kan kita udah tahu ya, ini 214 kan. Makanya karena kita udah tahu, kita masukin aja nih semua angkanya, nggak usah kita pakai IJK lagi. Karena IJK tuh kayak kalau lu masih belum tahu nih atasnya ini apa gitu loh. Kayak lu masih belum tahu nih, bukan lu masih belum tahu sih. Hmm, lebih ke arah kayak gimana yang gua ngomongnya ya. Pokoknya intinya gitulah. Ininya tuh karena ini A-nya udah tahu kan, makanya nggak usah IJK. Atau karena emang rumusnya kayak gitu sih, makanya ini ABC kayak gini kan. Nah, itu rumus cepatnya tuh lu bisa masukin semua. Jadi lu tinggal, karena kan yang tadi gua bilang kan nih, kalau misalnya ABC itu kan pasti skalar ya. Makanya nggak usah pakai IJK lagi, ininya langsung dimasukin 214. Nah, ini tuh karena udah nggak ada IJK lagi, emang pasti endingnya tuh skalar gitu. Nah, terus kalau misalnya nih eh diganti soalnya jadi B dikali B dot A cross C. Nah, itu tuh tinggal diubah aja nih, dibalik, B-nya itu di atas, A-nya itu yang di dua. Jadi kayak nih 214-nya itu kita ubah ke baris 2, min 132-nya itu kita ubah ke baris pertama. Kalau misalnya soalnya diubah juga ya, misalnya jadi B dot A cross C. Nah, itu boleh tuh ininya tinggal dibalik doang, karena kan ini tiga-tiganya beda. Sedangkan kalau misalnya eh aduh, di sini jadi sumpah perasaan ada dah. Dia pas dia jelasin tuh kayak misalnya nih A dot A kali C. Nah, itu nggak boleh. Itu mesti makainya tuh kayaknya yang si IJK tadi gitu loh, nggak bisa pakai cara cepat. Tuh. Nah, terus syarat lain juga kalau mau pakai cara cepat apa sih? Itu tuh mesti A dot B cross C. Maksudnya mesti dot habis itu ininya kali. Habis dot itu cross. Kalau misalnya ini A cross B dot C itu gak bisa. Mesti pakai yang IJK tadi. Makanya sebenarnya daripada lu banyak ngapalin nih, kayak lu mau pakai cara cepat tapi lu mesti hafalin nih. Kalau misalnya syarat-syarat buat cara cepat ini, jadi menurut gua mending sih pakai yang IJK aja, karena sama aja gitu loh, sama-sama endingnya dapat juga gitu, nggak usah lu lebih banyak ngapalnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain buat nomor satu? Pit, mau nanya Pit, Ya, nanya apaan? itu yang ujung-ujungnya jadi skalar khusus buat dot doang kan? Kalau cross harus pakai IJK.
Eh, jujur gue nggak tahu, tapi menurut gue sih kayak gitu. Izin masalah Oke. yang sependapat gue yang dari dikasih tahu pasti foul itu tuh cara cepet itu cuma bisa dilakuin pada dot product, kalau misalnya cross product nggak bisa. Seingat gue ya. Iya, yang gue maksud tuh kalau hasilnya skalar nggak pakai IJK itu dot doang kan? Kalau cross tetap pakai IJK. Iya ya, Ya, seperti itu. ya. Oke, makasih makasih. Yuk, Ada lagi yang mau nanya? Tanya aja, Cok, daripada lu bingung. asli lihat Aman nih, tinggal satu was lagi. aman nih. Lanjut nih soal nomor 2. Ya udah ya, lanjut soal nomor 2. Oh, untuk nomor 2 nggak bakal gue bahas di sini karena Pak Riki juga nge-skip. Itu kita belajar sendiri dan gue juga belum belajar nih aksioma. Aksioma tuh yang kalau nonton YouTube pasti Paul tuh ada 10 dan gue juga masih belum belajar, jadi ya kalian belajar sendiri lah. Kita lanjut ke si soal nomor 3. Soal nomor 3, si Pak Riki itu bentukannya kayak gini nih. Gede banget, panjang banget kayak tai. Nah, kalau pas si Paul tuh soalnya kayak gini. Jadi ini kita jadi dapatlah variasi soal gitu. Karena nomor 3 kan yang ini kan Bu Elvi ya. Bentar, mana sih nomor 3? Ya, bentar. Iya bentar. Eh, ini ya nomor 3 ya, basis dimensi. Sabar. Iya mas, benar-benar itu. Nah, kita dari Pasi Paul dulu lah. Ini kata Pasi Paul yang paling di notice itu adalah soalnya itu ntar bakal bentuknya kelipatan. Nah, ini maksudnya kelipatan tuh apa sih gitu kan? Kayak ini nih yang persamaan satu, kalau misalnya dikali dua hasilnya tuh yang ini persamaan dua. Terus persamaan satu kalau dikali min satu itu hasilnya persamaan tiga. Karena ketiga ini persamaannya sama, cuma kelipatannya doang beda-beda, maka kita bisa ngambil satu aja persamaan. Kayaknya kita ngambil si sabar. Si ini yang X1, X2, X3. Nah, karena kita udah ngambil si persamaan ini, kita misalin nih. X2-nya itu kita misalin T. Terus X3-nya itu kita misalin S. Terus kita kan udah nih X2-nya T, X3-nya S. Nah, kita ubah nih. X2-nya kan kita ubah T, X3-nya kita ubah S. Terus kita pindah ruas nih. Jadinya S kan ini dari min S ya, min S jadi S, terus plus 2T jadi 2T. Nah, kita dapat ini baru nih, X1 tuh S min 2T. Karena X2 nya udah tahu ya, X2 nya kan T, X3 nya ya S kan. Terus kita masukin lah ke sini. X1, X2, X3 itu sama aja kayak nih X1 S min 2T masukin ke sini, koma X2 nya itu T sama X3 nya itu S. Terus si pasif Paul itu mengganti nih dari baris jadi kolom, mungkin biar enak dilihat aja kali ya. Nah, dia ubah kayak gini. Terus kita pecahin nih. S 0S. Ini dapat dari mana sih S 0S ini? Jadi di baris pertama ini kan ada S ya, makanya kita masukin S nih. S-nya kan cuma satu. Terus di baris kedua ini kan cuma T doang, nggak ada S-nya kan. Makanya di baris kedua ini 0. Yang di baris ketiga juga karena cuma ada S, ya udah kita S. Kita masukin lah di sini. Terus ditambah, nah di baris pertama cuma ada min 2T, makanya kita masukin ke sini. Terus di baris kedua karena ada T, kita masukin ke sini satu. Hah? Harusnya ini T sih, bukan satu nih, salah nulis sih pasti Paul. Nah, terus karena di baris ketiga itu nggak ada T, makanya ini tuh 0 gitu kan. Terus kita kita ini apa ya, pecah lagi lah. S-nya kita keluarin. Nih, kalau misalnya nih S dikali satu kan S. Ini juga dikali satu juga S kan. Jadi kayak 101 kan. Terus kalau misalnya yang T juga sama nih. Misal nih min 2 dikali T kan hasilnya min 2T. Makanya ini sebenarnya dipisah doang gitu. Nah, karena kita udah pisah gini kan, udah nemu nih ininya 101, di sini juga min 210, maka ini tuh namanya basis, dimasukinlah ke sini. Jadi basisnya itu 101 sama min 210. David, Hah? kalau misalnya ini kan yang bawah itu T-nya di ini ya dikeluarin ya dari dalam kurungnya.
Ya, Berarti itu seharusnya yang atas kan min 2T terus bawahnya 1. Seharusnya 1 itu T gak sih? iya, tadi udah bilang, iya T. Udah dikoreksi. Oh, Salah itu tadi pasti Paul. apa sih Val yang salah ya? Ya, Oke. oke, lanjut ya. Nah, ini kan kita dapat basis ya. Nah, terus cari dimensinya gimana sih? Nah, dimensi itu banyaknya basis. Jadi ini kita hitung satu 2, makanya kita tulis dimensinya 2 gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Abis ini kita coba ke contoh yang Pak Riki yang lebih panjang dan ribet. Ada yang mau nanya? Mas mau nanya, Apa? ini kan jatuhnya termasuknya cara cepat ya. Ini cuma bisa dilakukan nama satu persamaan yang persamaan yang sama semua kan. Jadi kan ada 3 persamaan. Iya. Nah, ah, Iya, iya. oke, thank you. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Izin nambahin, tapi kayaknya ya Itu ntar aja, Rap. Ntar aja, Rap. Wah, bisa dibilang berapa persen yang keluar tuh bakal ini bakal kayak kelipatan, karena si Paul juga mention kan soalnya juga ntar bakal kelipatan, soal di UASnya tuh ntar bakal kelipatan, tapi nggak ada yang tahu lagi ya. jadi kemungkinan besar. Contoh yang itu yang dibagi yang dari Pak Paul, emang cara seperti apaan kalau tiga nih? Ngelek kan, sumpah. Gue bohong gua. Jadi robot lu. Nggak, cara cepatnya karena ini tuh kelipatan Cara doang. cepatnya apaan nih? Karena itu kelipatan doang yang tadi gue bilang. Ini tuh dikali, nih persamaan 1 dikali 2 hasilnya ini. Persamaan 1 dikali min 1 hasilnya ini. Ini tuh sebenarnya angkanya sama gitu. Bukan angkanya sama sih, apa sih? Dikali itu misalnya ini dibagi 2 nih hasilnya ini. Karena kelipatan nih tiga-tiganya, makanya kita pilih salah satu. Itu makanya dibilang cara cepet. Tuhan. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti sih emang mesti ada contoh pembandingnya sih. Makanya gue lanjut aja kali ya ke si Pariki. Nah, ini yang Pariki itu dimensinya dibanyakin. Apa? Izin tanya, kan kalau yang Pariki ada eliminasi Gaussnya. Nah, semisal nih di soal UAS itu kayak gini nih, kayak kelipatan gitu bisa pakai cara cepat. Semisal kita di UAS nggak pakai eliminasi Gauss, nggak dipermasalahkan kah? Menurut gua nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi. Gini sih menurut gua ya, yang nilai kan dosen masing-masing ya. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih menurut gua. Ya nggak sih? Gini aja Oke. sih. Pede aja gua. Iya, gini aja. Pede aja, yang pede penting aja. yang penting jawabannya sama yang udah dikunci jawaban. Ya. Cara bebas karena ini matematika. Jangan Cara sombong apa ya. aja bebas. Asal Endingnya jawabannya sama. hasilnya sama. Iya, banyak jalan menuju Roma, Cina. Nggak tahu dah, lupa gua. Lanjut ya. Tergantung perintah soal kagak sih? Iya, tergantung perintah soal kan endingnya jawabannya harusnya sama sih menurut gua. Kayak yang diperintahin di soal Pak Riki juga sama kayak di soal pas Paul gitu loh. Udah ya lanjut ya. Aja udah. Gua suka gaya lu, Mon. Bentar. Berisik kita. Nah, Anjing lo, PM bangsat. nah. Berisik ontak. Udah sih, kondusif sih. Ntar gue bungkam lu ya. Nah, ini tuh soalnya tuh yang dari Parik itu tadi gini. Bentukannya tuh XX kayak gini. Terus kita disuruh ngubah ke bentuk matriks. Makanya ini tuh kita mesti perhatiin lah, jangan sampai salah kanal konyol. Kita negatif sama positifnya kebalik atau gimana gitu. Pokoknya di sini mesti perhatiin lah, kayak bukan perhatiin apa? Lihat detailnya lah, jangan sampai ini. Nah, udah kita ubah jadi matriks kayak gini. Nah, ini tuh kita bisa pakai cara Gauss-Jordan kalau dari Pariki. Terus kata Arab tadi, dia kan kelas Bu Elvi ya. Dia bilang tuh selain Gauss-Jordan kan bisa juga tuh pakai cara kofaktor, ekspansi kofaktor. Cuma kita masih belum dapat gambaran nih kalau ekspansi kofaktor diapain. Jadi anggaplah kita makainya Gauss-Jordan. Nih, si Pariki itu tadi nggak mau dijelasin lah kayak gimana caranya biar sampai sini. Pokoknya hasilnya tuh si Pariki namanya kayak gini. 100 gini. Nah, kalau misalnya kita pakai Gauss Jordan, itu awal-awal tuh langkah pertama kita tentuin dulu pivotnya. Pivot itu leading atau pemimpinnya. Makanya ini kita lihat tuh dari sini nih. Ini pemimpinnya itu ada di
bagian kolom kolom 1. Makanya ini X1 kan. Nah, terus pemimpin pemimpin selanjutnya itu di baris 2 ada nggak sih? Nah, di baris kedua, oh sabar. Sebelum gue masuk ke pivot-pivot ini, Gauss Jordan itu bukan nggak mesti identitas ya. Kalau tadi kata Parik itu nggak mesti identitas. Makanya kan kalau identitas kan harusnya nyerong gitu ya, kayak ini satu mau satu mau nol nggak apa lah. Nah, bawahnya itu kan mesti 01 0 0 0 terus ininya 0001, pokoknya nyerong gitulah. Nah, kalau Gauss Jordan itu nggak perlu, yang penting angkanya itu kalau nggak nol ya satu lah gitu kan. Dah, lanjut ke si pivot ini. Nah, karena kita lihat nih di kolom kedua, ini tuh ada nggak sih yang bisa jadi pemimpin juga nih? Nah, ternyata pemimpinnya itu ada di baris pertama. Nah, karena baris pertama ini udah ada pemimpinnya, jadi kita nggak bisa pakai si satu ini nih buat jadi pemimpin. Makanya pivotnya itu ada di baris kedua, bukan baris ketiga, bukan baris, kolom ketiga. Makanya terus kan yang bawahnya kan nggak ada apa ya namanya, nggak ada satu lagi kan, maka nggak ada pemimpin lagi nih. Makanya yang dipilih itu pemimpinnya itu X1 sama si X3. Nah, ini yang tadi ya, kenapa nggak X2? Karena X2-nya itu nabrak sama si X1. Pemimpin itu mesti yang paling depan. Jadi, si X1 ini aja lah yang ini sama si X3. Karena yang lainnya nggak ada satu lagi. Nah, habis kita udah dapat nih pemimpinnya nih, X1 sama X3. Nah, kita simpen dulu. Terus ini kita nih 1 10 -1 ini kita masukin ke bentuk X lagi. Ini sebenarnya banyak ini sih, kayak dibolak-balik gitu sama Pak Riki. Nah, kita masukin X1, X2 gini kan. Yang nolnya kita hilangin aja. Jadi X1, X2, min X4. Nah, habis itu X2 sama X4-nya kita pindah ruas. Maka jadinya negatif X2 plus X4. Karena kan dari negatif jadi positif. Terus, negatif X2-nya ini kita ubah nih ke permisalan. Jadi, untuk X1 itu kita misalin R. Ini kita misalin S, T, U, V. Makanya, si X2 ini kita misalin jadi S. Makanya jadinya ini min S. Terus si X4-nya ini kita misalin jadi U. Makanya ini sebenarnya plus U. Ini salah nulis ini si Bapak ini, harusnya U. Gitu. Makanya jadinya min S plus U. Itu buat si X1. Terus karena pemimpinnya cuma 2 ya, cuma ada X1 sama X3. Makanya si X3 ini bisalah kita buat ke persamaan kayak gini. Yang nolnya kan kita buang aja ya. Makanya X3, X4, X5. Nah, kita pindah ruas lagi. Karena ini positif, dipindah ruas kan jadi negatif kan. Terus kita lihat nih, X4 sama X5. X4 itu U sama V. Makanya jadi min U sama min V gitu. Terus, aduh anjing masuk angin coba. Nah, ini tuh X1, X2, X3, X4, X5 ini kita lihat lagi nih. Oh, X1-nya itu min S sama plus U, makanya kita masukin di sini. Terus X2 itu karena tidak ada ya di persamaan ini, maka kita pakai yang si misalnya ini, yang di misal di awal ini. Makanya kita langsung masukin S. Terus yang X3 itu kita masukin dari yang persamaan ini, min U sama min V ini, makanya dimasukin ke sini. X4 karena nggak ada di persamaan kita masukin jadi U, X5 kita ubah jadi V. Terus habis itu kita dari ini, kita perhatiin ya, dari yang dalam kurung ini kita keluarin masing-masing si S, si U sama si V-nya. Nah, untuk yang ini kan min S, maka jadi min 1 kan ada S-nya nih, makanya jadi min 1, S-nya kan keluar nih. Terus S plus U, karena kan yang kita mau keluarin tuh S-nya doang ya, jadi U-nya kita anggap 0 aja, nggak usah dianggap. Nah, ini jadi min 1 doang. Terus di sini kan ada S nih, makanya 1. Di sini min U min V, di sini kan nggak ada S, makanya 0. Di sini juga nggak ada S, 0 0. Sama kayak yang si V. Yang V juga sama nih, ditambah V min S ditambah U. Min S ditambah bukan V, ini U. Nah, min S tambah U kan ada U, makanya di sini 1. Terus di sini nggak ada U, jadi 0.
Di sini ada min U min V, makanya jadi min 1. Di sini ada U jadinya 1. Di sini ada V jadinya 0. Dan yang V juga sama kayak yang tadi. Kita lihat aja ini tuh ada V atau enggak. Kalau enggak ya 0 0 1 0. Nah, setelah ini nggak usah dilihat sih, langsung ke sini aja. Nah, ini tuh basisnya, makanya langsung dipindahin aja ke sini. Tapi si SUV-nya ini nggak usah dicantumin lagi di basisnya, karena kayak yang contoh pas Paul tadi kan ada tuh S sama T ya. Tapi yang dimasukinnya itu cuma si angkanya doang, ST-nya kagak. Nah, terus karena sudah kita masukin kayak gini, kita hitung nih ada berapa sih dalam kurungnya. Nah, 1, 2, 3. Makanya kita tulis dimensinya itu 3, karena dimensi adalah yang kayak tadi, jumlahnya si basis. Sebenarnya kalau misalnya untuk dimensi ini lu bisa dapat spoiler juga sih dari yang ini. Kayak lu tuh cuma dapet S, U sama V nih dari sini. Jadi kemungkinan besar tuh, bukan kemungkinan besar, pasti itu dimensinya cuma 3, karena angkanya itu cuma 3 gitu. Nah, untuk perbedaan dari soal Parsifal sama si Pariki ini, kan yang Parsifal kan tadi ada kelipatan-kelipatan. Terus si Parsifal itu tadi tuh cuma sampai X3, sedangkan si Pariki ini sampai X5. Nah, jadi nambah 1. Makanya kan si Parsifal itu dari dimensi cuma dapat dimensi 2 lah. Bentar, apa sih? Nah, cuma dapat dimensi 2. Sedangkan si Pariki ini dapat dimensinya tuh dimensi 3. Sebenarnya bukan dari X1, X2, X3-nya sih, kayak yang didapatnya berapa banyak. Karena kan si Paul kan cuma dapatnya S sama T ya. Sedangkan si Pariki itu ada S, U sama V. Gitu. Si- Ada yang mau nanya? Fit mau nanya dong. Ya. Itu yang ngambil persamaan gimana tadi? Yang mana? Ngambil persamaan yang ini yang dari kolom satunya. Persamaan kolom 1. Lu arahin mouse gue dah. Oh, Yang mana? ini. Ke kanan kemana? Arahnya? Kolom Salah 1. arahin. Ya itu, Gimana, ya itu. Boleh lagi. Oh, itu yang kolom 1 yang dicoret noh, baris. Gitu. Ini tuh, tapi yang bawahnya udah ngerti atau nggak juga? Kalau yang bawahnya sesuai itu kan tergantung urutannya. Iya. Ya betul. Nah, kalau yang ini tuh ya ini nih dari ini kan gini nih. Ini kan X1, ini X2. Makanya kita masukin aja. Makanya jadinya satu kan 1 masih ditulis makanya di X1, X2. Terus di sini kan 0 kan, makanya ini 0. Ini juga min 1, makanya kita tulis min X4. Nah, karena ini 0 kita hilangin aja. Jadinya biar rapi aja ini X1, X2, X4. Habis itu kita pindah ruas. Terus habis dipindah ruas, kita lihat nih, X2 kan misalnya kan S ya. Makanya jadinya min S. Terus X4 itu kan misalnya U. Makanya jadi U gitu. Aman? Atau masih bingung? Oh, aman. Lagi. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Tanya aja. Jadi kita harus pelajarin apa tidak Pit kalau si Ghost Jordan ini. Sebenarnya ini nggak usah ditiru, Cok. Tapi kalau gua anti buat sama Ghost Jordan. Kayak tai, Cok. Jadi ya kita lihat aja besok lah. Entah gua bakal belajar Ghost Jordan atau gua skip soalnya. Karena gini, yang bawahnya tuh gua ngerti, tapi Ghost Jordan-nya kayak tai, gua males. Dari awal tuh udah males gua, makanya gua kayaknya pengen ngulik. Gua pengen ngulik si eksponen apa? Faktor apa sih namanya anjing? Ekspansi faktor. Nah, karena kan kalau misalnya kita berkaca dari yang UTS ya, yang dijelasin Parsifal juga tuh, ekspansi kofaktor sama Gauss Jordan hasil akhirnya itu sama. Cuma si ekspansi kofaktor tuh seingat gua tuh bentukannya nggak kayak gini nih. Bentukannya yang lain. Makanya apakah bisa dengan cara ekspansi kofaktor kayak gini juga? Itu satu. Yang kedua, selain kita mikirnya pakai Gauss Jordan, gue berharap banget sih soalnya tuh dari yang dimension Parsifal kan bakal kelipatan ya. Sedangkan kalau misalnya kelipatan itu kita nggak perlu tuh Gauss Jordanan.
Jadi kita doa aja lah yang kencang, semoga aja soalnya kelipatan. Mau ininya juga sampai X5 kek, terus ininya sampai 4 kek, nggak apa-apa. Selama kelipatan tuh kita bisa kayak gini, pakai cara yang kayak gini. Gitu. Besok makanya jangan lupa Jumatan. Nah, ya. Oke. Kelipatan Ada yang mau nanya lagi nggak? nggak jadi dah. Lanjut Kevin, tanya aja nggak apa-apa Kevin. Ya tanya aja. Gak apa-apa, tanya aja mas, asli, daripada ntar pas suas mati. Interupsi suara. Ya itu angka kelipatan tuh maksudnya gimana ya? Ini yang tadi. Kalau misalnya ini kan persamaan 1 dikali 2 tuh hasilnya tuh yang ini nih, persamaan 2. Terus ini yang persamaan 1 kalau dikali min 1 tuh hasilnya persamaan 3. Ini kayak ditulis di inilah gitu loh. Kayak ini lo dibagi min 1 juga hasilnya tuh yang ini juga, sama aja. Oh, Cuma kayak beda dikali atau dibagi aja gitu loh. Itu. oke. Aman? Udah nih, nggak ada yang mau nanya lagi. Aman kah? Aman sih karena ya kita mikirnya mending ngapalin yang tadi dari Parsifal. Nih, Ada yang itu tuh gak ngerti gua yang dilingkarin merah. nih sabar. Kita lanjut ke ini nomor 4 kan, sabar. Iya, itu nomor 4. Iya ya 4A. Udah. Nah, ini kita lanjut ke nomor 4. Ada soal dari Pak Riki. Cuma menurut gua soal bukan soal apa? Jawaban dari Pak Riki itu sama kayak gini. Cuma diputar-putar aja gitu. Nah, jadi gua kali ini gua bahas dari Parsifal aja karena contohnya juga dari Pak Riki sama matriksnya itu 2 kali 2 nih. Kalau lu nggak percaya lu lihat nih. Sebentar ya. Percaya kok, percaya. Nih. Nah, 2 kali 2 juga. Linknya tuh gini juga nih. Sama aja. Tapi itu pendek pit. Nggak jadi deh. Buset panjang banget. Sama aja makanya. Makanya gua lebih saranin Parsifal lebih enak dilihat juga. Kagak. Enakan pendekan Parsifal cok. Udah kita mulai ya. Nah, untuk kita mencari nilai eigen sama vektor eigen ini, kita rumusnya tuh ini determinan lambda identitas dikurang A sama dengan 0. Identitas itu yang serong gitu. 1 0 0 1. Kalau yang 2 kali 2 ya. Kalau 3 itu kan 1 0 0 0 1 0 0 1 gitu kan. Nah, ini lambdanya juga jangan sampai lupa. Terus A-nya itu kan matriks A ya. Kita masukin aja ke sini. Terus ini lambdanya ini kita kali kan ke si ini, jadi kan lambda 0 0 lambda. Nah, terus kita kurang aja karena lambda tuh kan nggak bisa dikurang sama ini, jadi kita tulis ulang aja nih, jadi lambda min 2. Terus ini 0 dikurang 1 jadi min 1 lambda min 2 dan jadilah kayak gini. Terus karena ini determinan ya, maka kita kali silang nggak bisa dikurang. Ini negatif 1 dikali negatif 1 kan 1. Terus ini dikali ini kan masih belum ada hasilnya ya. Jadi ditulis kayak gini dulu. Ini dikali ini kan hasilnya ini dikurang. Ini hasilnya tuh 1, makanya jadi dikurang 1. Oke. Terus setelah ini dikali, hasilnya itu maka akan menjadi lambda 2, lambda kuadrat dikurang 4 lambda tambah 4. Hasilnya tuh ini kan setelah diselesain ini 4 kurang 1-nya. Habis itu ini kita pakai pemfaktoran. Kita dapatlah lambda min 3, lambda min 1. Terus kita ini kan kita bisa pindah ruas lah gitu kan. Makanya lambdanya itu jadi 1 sama lambda 3. Nah, di sini kita dapat 2 nilai eigen. Tadi kata Pasi Paul, kalau misalnya nilai eigennya 2, maka nilai vektor eigennya juga pasti 2. Gitu. Jadi kita lanjut ke cari vektor eigen. Ini nilai eigen udah clear ya. Nah, vektor eigen itu emang rumusnya tuh kayak gini nih. Lambda yang identitas min A ini sama dengan lambda identitas. Nah, ini cuma ditambahin si X. Dan juga ini nolnya ini vektor ya. Kan nama soalnya juga vektor eigen. Maka ini semua itu bentukannya itu vektor, bukan skalar lagi. Sedangkan kalau misalnya yang tadi ini yang nilai eigen ini kan nolnya kan skalar ya bentukannya. Makanya bisalah dapat si ini nih lambda 3 sama lambda 1. Ini maksudnya ini nolnya itu vektor gimana sih, Bang? Nah, ini yang lambda identitas ini kita ambil aja dari sini.
Karena kan ini kan jatuhnya vektor juga kan. Nggak tahu sih jatuhnya vektor atau apa. Pokoknya kayak gini lah bentukannya dalam kurung gitu kan simpelnya. Nah, terus X-nya juga X1, X2 karena bentukannya kan dalam kurung. 0, di sini kan 0 kan gue bilang vektor ya, makanya jadinya 0, 0 gini. Terus karena kita udah dapet nih lambda sama dengan 3. Nah, kita substitusi aja nih. 3 dikurang 2, 1. 3, ini kan 1 masukin aja. Ini 3 kurang 2 juga 1. Maka habis itu kita kali nih si ininya. Jadi ingat ya, kalau mau perkalian itu baris dikali kolom. 1 dikali X1, X1 min 1 dikali X2 min X2. Terus yang ini juga dikali nih. Ini baris bawah dikali kolom. Maka dapatlah dua hasil. Sebenarnya ini kalau misalnya di dalam kurung juga hasilnya tetap. Pokoknya ini memang benar hasil perkalian dari sini sih. Nah, terus kata Pak si Paul tadi, kalau misalnya X1 min X2, terus bawahnya juga min X1 plus X2, itu kan cuma kayak dibalik doang ya kata dia. Maka kita pilihnya satu aja. Sebenarnya kalau lu mau yang bawah juga sama aja hasilnya di akhirnya. Makanya kita pilih yang satu aja nih, yang paling atas. Nah, habis itu kita misalin lagi nih. Misalkan X-nya itu sama X2-nya itu T. Nah, maka di sini kan X1 min X2 sama dengan 0. Min X2-nya kita pindah ruas. Makanya jadi X1 itu sama dengan X2. Nah, karena X2-nya itu sama dengan T, ini kita masukin aja nih. X2-nya itu sama dengan T kan, X2-nya kan T. Nah, karena di sini X1 itu sama dengan X2, maka X1 juga T dong. Secara nggak langsung, karena kan X2-nya kan T kan, makanya X1-nya juga T. Makanya di sini T sama T. Terus T-nya itu kita keluarin. Maka hasilnya menjadi hasil 1 sama 1. Nah, ini tuh si vektor eigennya. Ingat, bentukannya itu kayak gini, angka, bukan si T-nya. Lu sebenarnya nggak mesti T, lu mau A, mau Z juga nggak apa-apa. Karena kan ini buat permisalan aja. Tuh, ini kita baru dapat satu vektor eigen. Nah, di sini tadi Pak Paul bilang tuh suruh kita cari sendirilah vektor eigen yang ke duanya yang sini nih lambda 1. Di sini si Bram udah ngerjain. Jadinya yang ini. Nah, ini pokoknya tadi soalnya tuh kan dua, sabar, gue lihat di HP. Bentar ya. Lambda-nya jadi 1, min 1. Iya, sabar. Nah, di soalnya itu kan lambda min 2 ya. Lambdanya kan tadi kan untuk lambda 1 nih. 1 dikurang 2 kan min 1. Ini min 1-nya kan tadi emang soal dari itunya min 1, ini min 1 juga. Ini juga lambda min 2 kan jadi min 1. Nah, terus ini kayak tadi di baris dikali kolom, maka hasilnya kan ini nih. Min X1. Ini kan karena sesama min ya. Makanya ini min semua. Nah, ini kan sama aja kan jatuhnya kan. Jadi pilih salah satu aja. Terus ini langsung dipindah ruas nih sama dia nih. Makanya jadinya langsung X2-nya positif kan. Terus misal nih, kita misalin lagi nih X2-nya itu sama dengan T. Maka X2-nya itu sama dengan T. Min X1-nya karena min X1 kan sama dengan X2. Jadi ini anggaplah min X1 sama dengan T. Nah, minnya itu kita pindahin ke sini. Kita pindah ruas, maka jadinya min T. Terus T-nya kita keluarin. Maka dapatlah hasil vektor eigen buat si lambda 1 ini. Tuh. Ada yang mau nanya soal nomor 4? Saya gampang sih ini, nomor 4. Izin nanya mas, Apa? gue rada lupa cara kali apa baris sama kolom yang itu yang bawah. Demi Allah gue juga. Gue rada lupa apa cara apa lebih ke langkahnya, apa mana ketemu mana ketemu mana kayak gitu. Oke. Nih, jadi Tadi gue kira determinan. ini baris kayak kolom ini nih. Ban baris kan yang ke kanan ya, kolom tuh yang ke bawah kan. Makanya 1 dikali dengan si X1. Negatif 1 dikali dengan X2. Makanya hasilnya kayak gini. 1 dikali X1 sama dengan X1. Negatif 1 dikali X2, makanya dapatlah negatif X2. Terus, yang bawahnya juga sama. Negatif 1 dikali X1, maka hasilnya negatif X1. 1 dikali X2, maka dapat hasilnya X2. Itu. Apakah sudah ngerti? Oke, thank you ya mas, asli. Thank you parah. Ada lagi mau nanya? Coba sekali lagi, Pit.
Ini baris kayak kolom mon, baris itu kan yang ke kanan, kolom yang ke bawah. Ini 1 dikali X1, makanya X1 kan. Negatif 1 dikali X2, makanya di negatif X2 gitu. Kebayang Coba gak sih tadi yang gue yang jelasin? gambar, iya ya. Coba tadi yang gambar Bram. Aduh, ngelag banget, Cok. Waduh, anjing mau meledak, Cok. Nah, coba Nah, lihat aja sendiri. coba gua ulang. Kan berarti min 1 kali X1 jadi min X1. Terus min 1 dikali X2 jadi min X2 gitu kan. Hmm. Terus yang bawahnya sama kan. Mm-mm. Ah ya udah, beres. Mana ya? Ada lagi yang mau nanya? Yang itu sih ulangin, Cok. Tadi gua lagi nyatet. Tai lu ya, kalau kayak gitu gak ada yang ngulang dah, anjing lu. Orang Yang gua lagi itu jelasin. yang Apa? lambda min 2, yang determinan lambda min 2. Nah, itu yang lingkaran merah. Gua nggak ngerti. Semuanya. Kagak enggak yang dari 1001 jadi lambda min 2 gitunya aja. Gua nggak paham. Lupa, Cok. 1001 mana sih? Ini. Iya, dari situ ke bawah tuh. Astagfirullah. Ya ini dikali Tadi doang, gua Mon. Ini dikali. Gimana? Gimana Masa sih lu nggak kali? bisa kali? Nih, Kagak. lambda. Lupa. Nah, habis itu lu kurang. Masa nggak bisa sih, Mon? Ah. Nih, 0 dikurang 1 negatif 1. Lambda kan, ini lambda kali 1 ya lambda dong. Lambda Ya. dikurang 2 kan ditulis ulang aja gitu loh. Terus ini lu kali silang. Kan determinan. Tahu kan determinan gimana nyarinya? Tahu. Terus itu min 1 dari mana? Ya Tahu itu. nggak sih? Kan itu kurang Mas Kimon. Apa? 0 dikurang 1 negatif 1. Ah. Terus yang bawahnya min 1 lagi dari mana itu? Ini negatif 1 kayak negatif 1 ya 1 kan positif kan? Nah, ini dikali ya ditulis ulang nih. Determinan itu rumusnya kan A kali D dikurang B dikali C kan. Makanya kan ini gue udah bilang ya negatif 1 kayak negatif 1 ya 1 positif. Ini minnya itu dari mana? Dari si rumus determinan bangsat. Kagak. Slow Dari down, ini, slow dari down. yang Ya, dari yang sorry. 1001 itu loh, Cok. Ke lambda itu. Ini Pit Kalau yang- gua aja. kalau yang- Lu jelasin Kalau ya yang gue lambda min- Ya, jadi gini Mas Kimon, lo kan bingung di 101. Bingungnya di mana dulu? Gue mau nanya. Nih dari yang bari itu loh, yang 1001 jadi lambda min 2, min 1 lambda min 2 itu bukan yang bawahnya mah gue paham. Oh, yang determinan nyari itu gimana bisa bentuk yang di lingkaran itu kan? Iya, biar jadi lingkaran itu gimana? Oke. Gimana ya? Gue bisa Lo share screen buka nggak punya ya? Pak Riki dah. Ah iya, lihat punya Pak Riki. Gue udah ngejabarin secara detail. Mungkin bisa Yang Mas di atas David. panah itu. Iya. Jadi itu gini Mas David. Mas Kimon. Itu kan determinan lambda. Oh, jadi lambda dikali 1. Itu kan jadi lambda ya. Lambda kali 0, anggap aja 0 karena nggak ada. Nah, gue nggak ada gimana share screen ya? Gue bisa share screen nggak ya? Jadi lambda 0 lambda. Udah, Pe, gue usah screen, Pe, gue aja dah. Gue aja. Aman cuy itu. Bang, ngapain sih? Ribet banget cuma gitu doang loh, Mon. Nih. Lu bahasa bayi ya. Lu kali doang nih. Lambda dikali 1 berapa hasilnya gue Iya, tanya. itu kan Lambda. Terus lambda dikurang 2 hasilnya Min 2. goblok. Lambda jadi min lambda 2 min dong 2 itu. hasilnya. Hah? Lambda kan bentuknya apa anjir? Emang angka tuh dikurang lambda. dua, jadi variabel kan dia bentuknya. Makanya ditaruh di sini lambda min 2. Ya, 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 berapa? Ya teman-teman jangan marah-marah. Negatif ya 1 min kan. 1. Nah, ini juga sama. Ini lambda kan. Lambda dikurang 2 ya lambda min 2 sama aja. Seperti itu. Oh, berarti pengurangan biasa ya? Iya. Halah, ya udahlah, tau gitu. Gampang, Cok. Ya udahlah. Udah. Ada lagi yang mau nanya? Yang butuh ice breaking ya emang. Lanjut ya, mau tanya.
bukan ice breaking, itu gila, seriusan gua. Iya. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 kita dari contoh pasifal dulu ya. Sabar, sebelum mulainya itu bentar, ini kan eigen kan ya. Nah, ini sabar gua jelasin tadi yang di awal banget. Eigen ini kan ditutup kan sama pasifal kan yang soal B-nya. Nah, menurut gua soal B-nya itu yang tadi yang dibilang Pak Riki pas di akhir bakal ada A pangkat 1000, karena di YouTube pasifal itu ngomongnya bakal ada soal, kita cari tahu lah soal matriks kayak penjumlahan matriks, perpangkatan matriks gitu kan. Dan si Pak Riki itu ngomong kayak ntar bakal ada nih soalnya misalnya A pangkat 16, A pangkat 100 gitu, A pangkat 1000. Nah, bentar. Yang kayak gini nih, A pangkat 1000. Ini matriks 3 kali 3 A pangkat 1000. Nah, gue ingat sih sebenarnya udah pernah diajarin juga kayaknya di kelas gue dah kayak gini. Kalau misalnya di pangkat 1000 gimanain. Nah, kalau gue lihat di GPT itu hasilnya tuh emang sumpah singkat gue juga di kelas gue tuh diajarinnya ya cuma diubah ditulis aja gini kayak 1000 terus ininya kayak gini gitu loh. Kayaknya tapi katanya si Taki kan buat gue chat ya, dia bilang tuh caranya panjang. Jadi menurut gue ntar biar yang kelas B lah, yang kelas B ngejain lah tolong dah. Kan kata Pak Riki juga tadi kelas B udah diajarin ini buat yang misalnya pangkat 1000 pangkat berapa gitu. Jadi itu mungkin ntar pagi lah gitu kan. Udah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal 5 tuh dimulai dari ini nih, transformasi linear kan. Nah, ini soal yang ngebuat si Pak Riki. Cuma ini menurut gua dibanding soal nomor 3 yang Gauss Jordan nggak juga sih, sama nomor 2 yang aksioma itu, ini masih termasuk lebih gampang lah daripada yang itu semua. Nah, ini kita dikasih awal-awal tuh X1, X2, X3 kan. Terus kita dikasih kayak ginian. Nah, ini X1, X2, X3-nya kan nggak ada, makanya kita tulis 0 kan. Terus di sini nih 2X1 tambah X3. Ini 2, karena X2-nya nggak ada, makanya kita tulis 0. Dan seterusnya yang ini juga sama, makanya ada 0 kan. Terus kita ubah jadi determinan. Bukan, kita buat determinan. Oh, salah. Sebenarnya sebelumnya ini tuh apa sih yang dicari buat nomor 5A ini? Itu one to one. One to one itu tadi udah divalidasi dari Pak Riki, itu determinannya nggak boleh sama dengan 0. Ya, nggak boleh sama dengan 0. Jadi selain angka 0 lah, mau 1, mau min 1, dan seterusnya gitu. Makanya kita itu kayak ngebuktiin lah, oh ini tuh one to one gitu. Ya udah, lanjut. Ini determinan A, kita yang tadi kan yang gue bilang kok misalnya ini kita ambil 1, baris 1, kolom 1 kita tutup, 0113 masukin. Ini juga sama, 2103 masukin. Nah, karena ini 0, ya kan ini kan ntar 1 dikali ini, dikali hasil ini. Ini juga 1 dikali hasil ini. Karena ini 0 yang masih ditulis lah, 0 aja langsung kan. 3 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 0 dikurang 1, negatif 1. 0 dikurang 1, apa sih? Negatif 1. Nah, negatif 1 dikali 1, makanya hasilnya negatif 1. Terus ini, 2 dikali 3, 6. 1 dikali 0, 0. 6 dikurang 0, 6. 6 dikali 1, maka hasilnya 6. Terus kita tambahin jakarnya hasilnya kayak gini. Ini jangan lupa ya, kalau udah kelar, kita tulis nih. Ini itu masuk ke transformasi one to one. Setelah itu, kita kerjain, karena kan dibilang, jika ya tentukan T inverse. Nah, T inverse kata Pasifal bisa dengan menggunakan Gauss-Jordan dan juga ekspansi kofaktor. Kedua itu hasilnya sama. Kita lanjut ke yang sini. Nah, ini Pasifal udah nulis ya di sini yang tadi ininya, yang ini nih diubah ke bentuk matriks. Nah, untuk kita mencari T inverse, kita awal-awal tuh karena yang kita tahu kan A inverse, jadi kita A-nya kan bukan T. Sebenarnya T itu cuma karena ada X-nya doang, sedangkan kalau A itu yang nggak pakai X, cuma angka doang gitu. Makanya kita A inverse dulu lah. Nah, A inverse itu rumusnya 1 per determinan A join A gitu kan. Nah, pertama-tama tuh kita nyari minor-minoran. Kayak ini nih, minor 1-1. Baris 1, kolom 1 itu kan 0, 1, 1, 3. Nah, ini 0 dikali 3, 3. 1 kali 1, 0 kali 3, 0. 1 dikali 1, 1. Makanya 0 dikurang 1, ya negatif 1 gitu kan.
Yang M12 dan seterusnya juga sama. Nih M12 nih. Baris 1, kolom 2. 2 dikali 3 itu 6. 0 dikali 1 itu 0. 6 kurang 0, 0. 6 kurang 0, 6. Dan seterusnya. Pokoknya sampai bawah lah kayak gitu. Ya ini kalian biasain aja ngerjain soal-soal kayak ginian biar cepet ntar katanya Pak Riki. Biar lebih biasa lah kalian kalau ketemu soal gini nggak panik. Terus ini yang ditanyain Sopo tadi tuh, ini MBG genap terus segala macam ini bla bla bla. Nah ini tuh sebenarnya tuh nggak tahu ya di kelas lain udah diajarin juga, harusnya ada sih yang plus min plus. Contohnya itu yang ini nih, karena di Pasifal tadi nggak ngejelasin ituan. Sebenarnya Pasifal tinggal jelasin yang itu cok. Nah ini nih plus min plus kayak gini. Jadi kalian ingatlah kalau 3 kali 3 kayak gini ada plus min plusnya. Ini kita balik lagi ke soalnya. Nah itu gunanya buat apa sih plus min plusnya nih? Min 1 masukin ke sini itu min 1. 6 ingat plus min plus. Karena di sini ada negatif, makanya ini 6-nya dipengaruhi min jadi min 6. 2-nya kan positif jadi 2 tetap. Terus ini juga M21 kan negatif 3 ya. Karena di sini kan plus min plus. Di sini juga berarti min plus min dong. Makanya 3-nya ini kena min. Jadinya yang sebelumnya negatif 3 min ketemu min kan jadi plus, makanya jadi 3. Terus ini 3 karena ketemu positif jadi tetap 3. Negatif 1 ketemu negatif makanya jadi negatif 1 dan seterusnya ke bawahnya kayak gitu. Makanya gue saranin pas ngerjain soal yang kayak gini, lu buat aja tuh plus min plusnya gitu. Biar ingat lah kalau misalnya diubah dulu. Terus ini kita ubah transpose. Karena emang dari rumusnya kayak gitu, setelah kita dapat ini nih hasil minor-minoran, kita transpose. Dari ini negatif 1, pokoknya baris dijadiin kolom lah. Negatif 1, negatif 6, negatif 2 ditaruh jadi kolom. Ini juga 3, 3, negatif 1 jadiin kolom gitu. Kita ubah. Kebayang kan ngubahnya? Setelah kita ubah, kita dapatlah si join A. Habis itu kita masukin nih ke yang rumus ini yang tadi. 1 per determinan A. Determinan A itu yang kita dapat tadi paling awal. Yang ini nih buat sebentar. Ini yang awal banget buat kita cari one to one atau kagak. Ini kan determinan A. Nah, kita masukin aja nih. Makanya jadinya 1/5. Terus yang ini tadi ini join A kita udah masuk, udah ketemu, kita masukin aja. Nah, udah, ini 1/5-nya kita masukin ke sini. Cuma angkanya jelek banget, nggak bisa dibagi 5 semuanya. Jadinya kayak gini, jelek banget. Terus karena ini kan kita baru nyampe A inverse ya, sedangkan yang kita ditanyain di soalnya itu T inverse. Maka kita ubah dari bentuk T inverse yaitu bentuk X-X-an. Nah, kayak gini. Makanya bentuk X-X-an tuh kayak gimana sih? Ini yang baris pertama nih yang lingkaran biru itu buat di paling depan. Lingkaran hijau yang baris kedua, yang tengah, lingkaran merah di yang ketiga. Ya intinya ngurut lah dari atas ke bawah gitu, dari kiri ke kanan gitu. Nih, satu ini sebenarnya kenapa sih dibuat 5 kayak gini ya biar rapi aja, biar nggak usah ditulis kayak gini nih. Nah, saat negatif 1 ini kita ganti jadi X1. Terus ini 3 kita masukin jadi X2, bukan jadi 3X2, kan ini positif ya, makanya positif. Terus ini negatif 1, jadi negatif X3. Dan yang seterusnya juga sama kayak gitu, dimasukin X1, X2, X3-nya. Nah, ingat jangan sampai lupa, kita tuh nyarinya T, makanya hasilnya itu mesti X, bukan bentukan angka kayak yang A inverse ini. Sebelum gue buka nanya-nanya, gue pengen lanjut ke yang soal dari Pak Riki. Kalau dari Pak Riki juga sama, cuma angkanya lebih bagus menurut gue karena masih bisa dibagi. Bentar, nah inilah, soalnya gue jelek. Ini yang tadi pas gue ini buru-buru, pokoknya jelek. Nah, ini pokoknya tuh sebelumnya bentuknya kayak Pasifal tadi lah, X-an gitu kan. Terus kita jadiin inverse, jadi 2 negatif 1, 1 gini kan. Terus kita ubah jadi determinan. Ini yang tadi gue bilang, baris 1, kolom 1 ditutup kan, makanya tulis 1, 2, 2, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 1, 3, 2 gitu kan. Terus masukin, dapatlah hasilnya itu negatif 3. Karena ini determinan tidak sama dengan 0, ya yang jelas lain 0, maka ini one to one. Bisa dilanjut ke yang soal 5B nya. Nah, 5B nya itu
kita hitung di sini. Nah, yang tadi ya, konteks yang tadi yang gue buat, masukin rumus A inverse itu 1 per determinan A, join A. Jangan lupa kita tambahin plus min. Oh sabar, sebelum ini kita cari dulu nih minor 1 1, ini kita tutup 1 2 2 4. Nah ini kita masukin dikali nih, 1 kali 4 4, 2 kali 2 4, 4 kurang 4 0. Terus lanjut seterusnya M1 2 gitu kan, tutup 1 2 3 4, 1 kali 4 4, 2 kali 3 min 6, jadinya hasilnya min 2, dan seterusnya sampai bawah. Terus setelah kita kelar nih sampai M33, kita masukin ke sini, jangan lupa ke plus minnya. 0 kan tetap 0, negatif 2 ketemu negatif jadinya 2, min 1 ketemu positif jadi tetap kan, jadi negatif 1, negatif 6 ketemu negatif nih jadinya 6, terus 5 karena ketemu positif tetap 5, 7 dari yang positif kena negatif jadi negatif 7, dan seterusnya ke bawah. Setelah kita kelar dapat kayak ginian dan kita ubah jadi positif negatif gini-gini segala macam, kita ubah ke adjoin A, yaitu kita transpose baris pertama, kita ubah jadi kolom pertama, jadi 021 yang ke kanan kita ubah jadi ke bawah, ini juga 657 ke kanan kita ubah ke bawah, dan seterusnya. Setelah itu kita masukin nih yang 1 per determinan A. Determinan A nya kan tadi kan negatif 3 ya, masukin, ini juga kita masukin. Nah ini angkanya bagus nih, 6 kan bisa dibagi negatif 3, maka jadinya hasilnya negatif 2, negatif 3 bagi negatif 3 hasilnya 1, dan seterusnya nih, dibagi negatif 3 bagi negatif 3 semuanya. Habis itu udah kelar kita ini, kita ubah ke, jangan sampai kita lupa ubah ke T inverse, yaitu bentukannya X1, X2, X3. Nah ini kan 0 ya, 0 tuh kan nggak ada, jadi nggak usah, kita skip aja nih X1 nya, lihat ke X2 nih, jadi negatif 2X2 tambah X3, dan seterusnya. Maka kita dapat nih negatif 2 per 3X1, ini ditulis ulang gitu. Ingat ya, jangan sampai lupa, ini baris pertama di yang ini, pokoknya urutannya dari atas ke bawah, berarti kalau ini dari kiri ke kanan gitu. Ada yang mau nanya? Ini soal terakhir kita. Aman semua. Tips cara belajar dong, Sensei. Nggak tahu gue juga. Gue YOLO. David mau nanya, izin. Apa? Gue kan baru belajar nih yang transformasi ini kan. Nah yang tadi yang pas lu jelasin punya Pak Shifaul, hasil terakhir yang T inverse tuh kayak gitu doang, bener-bener kayak gitu aja hasil akhirnya, nggak dia apain lagi. Iya. Oh ya udah deh. Oke, makasih David. Enggak, maksudnya baru belajar, perasaan gue juga baru belajar dah. Hah? Oh. Maksudnya? Enggak, ya gue juga baru ngerti ya pas di sekarang gitu loh. Dan juga emang hasil Ya. akhirnya kayak gini, nggak ada selanjutnya. Ya sampai kita ubah kayak gini aja gitu loh. Sampai di inverse-nya aja berarti ya? Iya. Karena kan dicarinya kan T inverse gitu. Oke, David, makasih. Ada lagi yang mau nanya? Tanya aja cowok, daripada bingung. Itu Apa? transposnya kok ditulis X? Nggak kayak tadi langsung angka. Hasil hasil inverse-nya ya itu. Yang mana? Yang ini? Ya itu kursor lu. Tadi kan lu Hmm. langsung min 1 tambah 3 kurang 1 per 5 X1-nya. Ya nggak sih? Gua Yang di penjelasan coba lihat lu. gue jadiin X pin. Ini kayak pin kan? Iya. Sabar. Ini gue jadiin 0, gue jadiin X pin. Oh iya dah. Aman ya? Oh mana. Thank you. Mau nanya lagi? Jangan keluar dulu ya, ntar ada dokum cok, biar kita laporin ke Pak Riki. Oke? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ngechat lo pagi-pagi. Jangan gua sih, yang lain dah. Tur. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak yang dari awal, ada yang masih ini kah? Ada yang bingung kah? Rekamannya matiin aja, udah cukup sih. Taruh aja di YouTube atau di mana kayak biar bisa diulang kalau masih bingung. Rekaman di Ada siapa? yang- Record. Si Bape.
Gue Oh iya, masih rekam. salam. Ntar gue matiin dah pas Respect. kalau udah benar-benar selesai. Nggak apa-apa, matiin baik. Kalau karena ini cuma yang ngulang doang yang buat yang nggak tahu. Ya sih. Harusnya udah aman sih. Udah pada ngerti semua kan? Aman. Tinggal nomor Aman ya? 2 nih. Iya, tinggal nomor dua. Sama. Aman ya? Sebenarnya gue udah pelajarin ya, emang bener-bener panjang. Jadi istilahnya lu belajar sendiri dah. Sebenarnya gampang, cuman panjang aja. Oke. Butuh waktu ya berarti. Ya udah, kalau emang nggak Lu ada yang nanya. lu ada catatan nomor 2 nggak, Pe? Gue belum buat, tapi gue masih pelajarin, masih nonton. Gue karena masih ada rada bingung, cuman paham gue lah istilahnya. Tapi panjang, bener-bener panjang. Terus satu soal gitu kayaknya butuh makan waktu 30 menit, 25 menit lah. Buset. Kalau belum biasa, kalau udah umum paling 15 menit keluar. Oke, oke. Nomor 2 gue stuck loh. Ya udah kita udah nggak usah bahas itu dulu, kita dokum dulu sebelum pada kabur. Ayo. Kita doku. Emang kebagian semua ya kameranya? Bebas, lu mau game mau kagak. Dokum Kebagian baik. kok, kebagian kok. Gue bisa screenshot. Oke, Mas. Ya udah, SSG. Di SS screenshot ya. Gua aja ya yang SS ya. Ada lo ya, Pit. Oke, gue juga backup. On cam. Udah nih, udah nggak ada yang mau on cam lagi. Gus, on cam Gus, Rama, Tejan, Haris. Ayo semuanya, yuk kita on Gua ambil cam. ya. On cam Satu. koordinasi. Anjing, Falco error tuh kameranya. 1, 2, 3. Nih gua langsung gua share ke grup angkat beda. Mau 2 atau 1 aja? Custom nih. Udah 1 aja ya. Satu aja Udah. udah. Yang Aduh, penting jangan ketawa-tawa, Don. Makasih ya semuanya ya. ya, thank you semuanya. Yang mau cas. Makasih Yo, maaf banyak, Mas David, David. tutor sebayanya. Terima kasih David. Asli, respect. Makasih David, makasih Bapak. Recordnya Ya, ditunggu ya. Di sini aja, Don. Makasih, Udah. Cas. Stay good. Thank you ya semua. Gua balik ya. Thank you. Gue izin tidur. Oke, Pit. Selamat tidur nyenyak, David.